malam teman-teman. Recording in progress. Selamat malam teman-teman, terutama untuk teman-teman yang sudah hadir, dan juga selamat malam untuk Bapak Pendeta Erik. Sebelum kita memulai kebaktian pemuda remaja kita pada malam hari ini, marilah kita bersatu. Saat sudah selesai. Sebagai nyanyian pembuka dari ibadah kita hari ini, mari kita untuk menaikkan syukur. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Baik, mari teman-teman semua kita satu hati dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan ya Tuhan kehadirat-Mu atas kesempatan berupa waktu dan kesehatan yang telah Kau berikan untuk kami beribadah pada malam hari. Sebentar kami akan memulai rangkaian ibadah pemuda remaja pada malam hari ini. Kiranya Engkau pun juga memberkati kami yang belum hadir pada saat ini hingga dapat turut bersama dengan kami, memuji dan padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Erik, mari kita menyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa.
Persilahkan kepada Bapak Pendeta Erik. Ya, baik, kita bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Sungguh dalam kemudahan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan di waktu-waktu seperti ini, ketika ada banyak teman-teman kami sedang bermain, tetapi kami boleh hadir di hadapan Tuhan dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu benar bahwa firman-Mu itulah yang menuntun dan yang menyertai kami. Karena itu Bapa di dalam sorga, dalam kuasa Roh Kudus, kami boleh bersama-sama membaca, merenungkan, dan boleh mengerti akan setiap firman-Mu. Dan dengan Roh Kudus juga Tuhan mengurapi hamba-Mu. Karena itu biarlah Tuhan yang berkata-kata, kami dengan sungguh mendengarnya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasal 4, ayat 32 sampai dengan ke 37. Ya, Lembaga Alkitab di sini memberikan judul Cara Hidup Jemaat Pertama. Ya, begini katanya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu, mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Nah, saudara, nas yang akan kita jadikan sebagai fokus renungan kita adalah ayatnya yang ke-32. Nah, ayat 32 kita fokuskan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saudara-saudara yang kekasih, anak-anak muda ataupun juga ada banyak orang sekarang, bukan cuma anak muda ya, lalu membentuk komunitas. Ada yang namanya komunitas mancing. Wes. Mereka suka mancing, jadi Sabtu libur ya mancing mereka. Ada yang kemudian geng motor. Wah, geng motor, mereka naik motor kemana-mana ya. Riders gitu, bukan cuma anak-anak muda. Tapi juga ada banyak orang tua. Orang tua mah pakai moge, motor gede, karena mungkin udah pada punya duit ya, punya kerjaan, punya uang sendiri, gaji sendiri, uang sendiri, jadi beli dia motor gede gitu. Nah, saudara, apa sih yang diharapkan dari komunitas-komunitas sosial ini? Apa sih yang mereka, kita pun juga gereja adalah komunitas orang-orang Kristen ya. Mungkin kamu pun juga nanti akan membentuk komunitas. Ya, main gundu, pemain kelereng semua kamu kumpul, lalu kemudian membentuk komunitas pemain kelereng Indonesia, persatuan. Ya, lalu kemudian komunitas apa? Catur, komunitas, banyak sekali jenis kelompok-kelompok sosial. Apa yang kita sebut dengan kelompok-kelompok sosial ini, saudara? Karena mereka berkumpul dengan punya cita-cita yang sama. Punya hobi yang sama, punya tujuan yang sama,
Jadi dari apa yang sama, lalu kemudian misalnya komunitas futsal, ya, anak-anak senang sekali main futsal, kumpul, lalu kemudian mereka membuat menjadi kelompok futsal. Lalu mereka punya waktu untuk main futsal, mereka punya waktu untuk latihan futsal, mereka punya waktu untuk melatih diri terus bertumbuh, lalu bahkan membuat pertandingan. Nah, saudara, apa sih yang kemudian mereka harapkan dari sebuah kumpulan? Dari sebuah kumpulan ini, saudara, mereka membangun kumpulan itu karena mereka punya tujuan yang sama, hobi yang sama, ya, lalu harapan yang sama. Oleh karena itu pun juga lalu kemudian mereka membangun komunitas, lalu membuat mereka kelompok itu menjadi kelompok yang memang eksklusif. Eksklusif itu, saudara, tidak berarti bahwa dia tidak membuka dengan kelompok lain. Tapi eksklusif ini hanya untuk khusus untuk kelompok mereka. Ya, misalnya kamu punya jadwal sewa lapangan futsal. Setiap minggu sore jam 4 sampai dengan jam 7 gitu. Itu eksklusif, kamu bayar, kamu sewa jam 4 sampai dengan jam 7. Gitu ya, kamu menjadi kelompok yang memang punya hak untuk itu, dan kelompok yang lain tidak boleh ikut-ikutan. Kelompok yang lain tidak boleh lalu kemudian ikut campur di situ. Ya, itu hanya kelompok kamu yang berwenang. Lalu begitu pun juga dengan kelompok yang lain. Mereka mempunyai waktu khusus, kelompok khusus, mereka punya kekhususan sendiri, yang menjadi kelompok yang sungguh-sungguh beda dengan kelompok yang lainnya. Nah, itulah yang terjadi, saudara, ketika ayat 32 mengatakan, adapun kumpulan orang. Ya, apa yang disebut dengan kumpulan orang ini adalah komunitas. Apa yang disebut dengan kumpulan orang ini pasti adalah banyak orang yang mereka berkumpul sebagai jemaat Kristen. Yang memiliki iman yang sama, memiliki pemahaman yang sama, memiliki pengertian yang sama tentang Tuhan Yesus. Ya, bagaimana Tuhan Yesus menjadi juru selamat dan bagaimana Roh Kudus itu memberitakan tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Lalu ada banyak orang menjadi percaya dan mereka berkumpul. Ya, itulah jemaat Kristen mula-mula. Nah, apa yang menjadi ciri dari jemaat yang mereka mula-mula itu adalah kemudian menyebut bahwa mereka menjadi kelompok orang yang percaya. Adapun orang-orang yang telah menjadi percaya itu mereka berkumpul. Yang menjadi percaya lalu kemudian mereka pun juga membangun kumpulan itu apa? Sehati dan sepikir. Nah, saudara, bagaimana kita memahami sebuah kata sehati? Apakah bahwa kalau kita duduk bersama itu pasti kita sehati? Apakah kalau kita memang misalnya kita pergi, yuk kita sama-sama kita akan pergi ke Taman Mini. Apakah kita sehati? Belum tentu, hanya satu tujuan. Ya, kenapa yang namanya sehati? Sehati itu adalah punya niat, ya, punya komitmen yang sama, ya, dan juga lalu kemudian punya tujuan-tujuan hidup yang sama. Ya, jadi sehati itu bukan hanya sekedar saya mau pergi ke Taman Mini samaan barengan sama teman-teman, bukan. Tetapi tujuannya adalah kami mau menikmati sukacita bersama. Wah, kami mau hidup bersama-sama dengan kesenangan-kesenangan bersama. Dan bahkan sehati itu pun juga karena kami punya iman yang sama, kami punya keyakinan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Karena itu kami ingin punya sukacita dan keselamatan yang sama. Nah, karena itu saudara, dalam perkumpulan itu mereka kemudian mereka yang sudah menjadi percaya, mereka hidup dalam sukacita. Ya, mereka hidup di dalam kesenangan, bukan hanya sekedar mereka kumpul. Tetapi mereka memang benar sehati dan sejiwa. Nah, dalam pengertian sejiwa ini, saudara, maka sejiwa itu mereka boleh menikmati pola hidup dan kumpulan dalam perkumpulan itu secara bersama-sama. Gitu ya. Ya, tadi misalnya orang sama-sama senang futsal. Kenapa? Karena memang kesenangannya, jiwanya, senangnya sama. Nah, jadi orang yang sejiwa itu apa? Orang yang memang dapat menghayati
arti perkumpulan itu dalam kebersamaan mereka. Nah, saudara, sampai di sini apa yang bisa kita pelajari? Tentu saja kita menjadi komunitas kecil, ya, komunitas pemuda, remaja, GKP, Cakung. Nah, komunitas kecil ini, saudara, tentu saja harus kita bangun. Komunitas kecil ini bukan hanya sekedar yuk kita kumpul. Komunitas kecil ini yuk bukan hanya kita kapan kita ketemu bersama. Komunitas kecil ini pun juga bukan hanya kemudian kita melakukan aktivitas bersama. Tapi komunitas ini adalah membangun kita sehati. Sehati didasari karena iman yang sama di dalam Yesus Kristus, lalu kemudian sehati kita punya komitmen yang sama untuk bertumbuh dalam iman, lalu kemudian sehati itu kita pun juga punya panggilan yang sama, yaitu melayani Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka apa sih yang menjadi bentuk persekutuan kita? Apa yang menjadi bentuk komunitas kita sebagai anak remaja dan pemuda GKP Cakung? Maka anak pemuda dan remaja kita ini harus mampu menunjukkan itu bahwa kita dibangun dari apa? Kesehatian. Kita dipanggil oleh iman yang sama dalam Yesus Kristus, dipanggil yang sama untuk melayani, dipanggil yang sama untuk memperoleh sukacita. Karena itulah persekutuan yang harus kita bangun, menjadi persekutuan yang sehati dan sejiwa. Yang kedua, saudara, ya, dalam realitas dunia modern kita saat ini, sehati sejiwa itu tidak harus selalu bahwa kita ketemu kumpul. Ya kan? Nah, jadi kalau kita ketemu kumpul itu namanya gereja komunitas. Tapi yang paling utama di saat ini, yang kita bangun adalah gereja koneksitas. Gereja yang terhubung, pribadi dan pribadi yang terhubung. Kita bisa bayangkan saudara yang kekasih, ya ada saudara kita misalnya Amara, wah ada saudara kita misalnya Andrean yang jauh, yang ada di Semarang sana. Kita kalau kita ke tempatnya Andian itu paling tidak butuh sekitar 5 jam dalam perjalanan. Gitu ya. Wah, tetapi kenapa? Kita boleh selalu sehati. Kita boleh selalu sejiwa karena kita dipertemukan dalam iman yang sama, niat yang sama, tujuan yang sama, memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini kita boleh belajar. Maka persekutuan remaja dan pemuda GKP Cakung, ya kita alaskan pada saat ini bukan hanya sekedar kita bersama, tapi juga bahkan kita sehati sepikir. Dan bahkan kita saat ini, kita menyambut 2 orang saudara kita. Ya, 2 orang Jericho. Wis, kemarin baru kita terima. Ya, lalu kemudian dengan Maharani. Mana? Rani udah ada ya. Puji Tuhan. Nah, karena itu saudara, apa yang harus kita bangun? Maka dengan hadirnya saudara-saudara kita yang baru, bukan yang baru, memang saudara-saudara kita yang bersama-sama saat ini di remaja dan pemuda, mereka boleh bertumbuh bersama, dibangun dengan tujuan dan hati yang sama, sehingga kita boleh membangun sebuah persekutuan di hadapan Tuhan, dalam iman, dalam pelayanan, dan juga di dalam sukacita bersama-sama. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Erik atas firman Tuhan yang telah dibagikan. Sebagai bentuk respon firman Tuhan kita yang telah pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu satu. Kami
Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kita nyanyikan kembali pujian ini, kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke doa syafaat. Kira-kira apa yang ingin didoakan? Kita doakan Dein yang ada di Malang. Sukses selalu dalam belajar. Juga Jericho dan Maharani. Kok menggemak? Baik, apakah ada dari yang didoakan? Nah ya. Untuk doa syafaat, Bapak Erik atau saya? Patricia aja. Oke, baik. Baik teman-teman, dalam doa. Puji dan syukur kembali kami panjatkan pada ini kesempatan waktu yang telah berkumpul pada saat ini dan yang kau mengetahui setiap kondisi masing kami masing kiranya engkau juga keluarga kami, lingkungan kami. Ya Tuhan, kiranya engkau menyertai kami, Tuhan, dia sedang kiranya engkau memberkati juga studinya dan memberkati juga keluarganya dan juga engkau memberkati saudara kami ya Tuhan, teman kami Jericho dan
memberkati mereka untuk bagian dari pekerjaan dan juga menyertai mereka setiap yang mereka tuju, kesehatan, keluarga dan kiranya dengan adanya bersama ini bagian dari Pecakung menyertai kegiatan ini kebersamaan baik kami secara perorangan kita sudah Yesus engkau juga keadaan kesehatan hari kehidupan kami bersesuaian kiranya engkau menyertai kami berada dan juga engkau turunkan meminta kami ya Tuhan Bapak penanya memberkati pekerjaannya keluarganya hal apapun yang dilakukan kiranya menjadi berkahnya bersama doa yang tidak sempurna Tuhan doa yang ajarkan Bapa kami yang di surga dikudus kerajaan hendak berikanlah kami pada hari ini dan ampunlah segala juga bersalah dan janganlah mencoba dalam cobaan dari jahat karena kerajaan bisa sampai baik teman-teman dari untuk kita pada ibadah hari ini mari kita berdoa dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, mengerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, mengerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui
saat kita menerima Tuhan. Kiranya kasih karunia dan kasih Allah dan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semua. Pak. Kok ada feedback ya? Suaranya? Mana Bein kabarnya?